Translation adalah proses menerjemahkan teks dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Penerjemah memiliki waktu untuk menganalisis dan menyempurnakan hasil terjemahannya karena tidak dibatasi oleh waktu secara langsung. Untuk interpreting adalah proses menerjemahkan secara lisan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Interpreter harus segera memahami dan menyampaikan pesan secara lisan tanpa waktu untuk berpikir panjang. Macam-macam interpreting. Yang pertama itu ada simultaneous interpreting, yaitu interpreter berbicara hampir bersamaan dengan pembaca. Jenis ini umum digunakan dalam konferensi internasional. Contoh, saat pertemuan PBB, juru bahasa berbicara sambil mendengarkan pembicara asli, menyampaikan pesan dalam bahasa lain secara langsung. Yang kedua ada consecutive interpreting, yaitu interpreter menunggu pembicara selesai berbicara sebelum menerjemahkan. Biasanya interpreter akan mengambil catatan dan kemudian menyampaikan pesan setelah beberapa kalimat disampaikan. Contoh, saat wawancara diplomatik atau rapat bisnis dua bahasa. Yang ketiga ada whispered interpreting, yaitu interpreter berbicara secara pelan dan membisikkan terjemahan kepada satu atau dua orang. Ini digunakan dalam situasi informal atau untuk audiens kecil. Contoh, ketika mendampingi delegasi internasional di pertemuan kecil. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki keterampilan bahasa yang baik dalam dua atau lebih bahasa. Yang kedua, kecepatan berpikir dan kemampuan untuk memahami dan menyampaikan informasi secara tepat dan cepat. Yang ketiga, kemampuan mendengar dengan cermat dan menangkap nuansa komunikasi. Yang keempat, ketahanan terhadap tekanan karena sering bekerja dalam situasi yang intens atau formal. Yang kelima, minat dalam bekerja dengan berbagai budaya dan beradaptasi dalam situasi yang berbeda-beda. Aspek lain dari interpreting. Yang pertama ada konteks budaya. Interpreter harus memahami budaya atau perbedaan budaya antara bahasa sumber dan bahasa target untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua adalah etika. Seorang interpreter harus netral dan tidak menambah atau mengurangi makna dari apa yang dikatakan. Yang ketiga ada konsentrasi dan ketahanan. Interpreting menuntut konsentrasi tinggi dan stamina mental karena harus mendengarkan, memahami dan menyampaikan informasi dalam waktu yang cepat. Hal terbaik dari interpreting adalah kesempatan untuk memfasilitasi komunikasi antar budaya dan antar bahasa, serta membantu orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang berbeda untuk saling memahami. Ini juga memberikan rasa kepuasan dalam membantu orang berkomunikasi dan memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mulai dari diplomasi hingga bisnis. Keuntungan lain dari interpreting adalah selain menjadi mediator antar bahasa, interpreting memiliki keuntungan untuk pengembangan pengetahuan karena seorang interpreter sering belajar tentang topik baru karena bekerja di berbagai bidang seperti medis, hukum, bisnis, dan diplomasi. Yang kedua, jaringan profesional yang luas. Interpreter sering berinteraksi dengan berbagai profesional dari berbagai latar belakang dan negara, memungkinkan mereka membangun jaringan yang luas. Yang ketiga, peluang perjalanan. Banyak interpreter bekerja di tingkat internasional dan mendapat kesempatan untuk berpergian ke berbagai negara.